Pak Mario, saya tertarik dengan tadi ceritanya Mbak Is yang cerita mengenai kadang-kadang ada keraguan dalam diri kita, Pak. Nah, saat kita bergaul dan berkemanusiaan, Pak, kadang bukan hanya keraguan, kadang kita berjumpa dengan orang yang membuat kita merasa marah atau merasa kecil hati dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita tetap bisa berserah, Pak, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu? Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat meme berikut ini ya. Kita minggir dulu Kita geser sebentar. sebentar, Mas. Yuk, ini kita format dari meme ini sebuah doa sederhana. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan, aku mengerti bahwa orang yang meremehkanku itu kau kirim untuk menguji keberserahanku kepadamu. Ulangi dulu ya, nanti kita analisa. Tuhan, aku mengerti bahwa orang yang meremehkanku itu kau kirim untuk menguji keberserahanku kepadamu. Tip untuk adik-adik saya muda, begitu Anda dapat pengertian dari Tuhan yang baik, gunakan itu sebagai doa. Jadi kalau Anda mengerti tentang orang menghina kita, lalu kita mengerti, lalu katakan, Tuhan aku sekarang mengerti. Itu cara paling indah untuk berdoa. Setelah Anda mengerti, gunakan sebagai doa. Nah sekarang, orang yang meremehkanku itu, yang meremehkan berarti merendahkan itu, orang yang merendahkan itu apakah tinggi dia? Tidak. Tolong diingat ya, orang yang menghina sudah hina lebih dulu. Karena untuk orang menghina itu sudah hina. Jadi Anda tidak boleh merasa lebih rendah dari orang yang meremehkan atau menghina Anda karena dia sudah hina dulu. Kata berikutnya, orang yang meremehkan itu kau kirim, kenapa tidak dikirimkan? Oke, dengarkan ini ya. Kalau Anda melemparkan bola, dan melempar bola ke Mas Uli, melemparkan bola dan melempar Mas Uli, melempar bola fokusnya kemana ya? Melemparkan bola ke bolanya. Melempar Mas Uli ke Mas Uli. Kau kirim, dikirim. Berarti waktu Tuhan mengirimkan penghina kepada Anda, perhatian Tuhan masih kepada Anda. Tuh hebatnya ya. Beda loh kan, dikirimkan oleh Tuhan itu dikirimkan kalau nggak dilihat. Dikirim. Berarti waktu penghina dikirim kepada Anda, Tuhan memperhatikan bagaimana Anda bereaksi kepada penghina ini. Nah katanya Anda berserah kepada Tuhan, lihat itu ya. Karena jika aku masih berharap kepada selainmu, aku akan marah dan kecil hati karena seolah ada orang yang bisa merendahkanku tanpa izinmu. Kalau ada orang menghina kita lalu Anda marah, berarti Anda tidak berserah kepada Tuhan. Jadi mulai dari sekarang konsep kegagahan mental itu karena berserah. Dengan konsep yang sangat logis. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita bergabung lagi, kita lanjutkan. Pak Willy, apa masalahnya? Seperti ini Pak masalahnya. Masalahnya Anda terlalu dekat dengan Mbak Iis. Itu loh. Oke. Kata saya dengar-dengar Anda sangat populer di kalangan wanita. Alhamdulillah Pak. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Jadi ceritanya bagaimana ini? Jujur nih Pak, ini Jujur adalah nih, sebuah masalah. jujur nih ya. Jangan pernah anak muda jangan pernah mengatakan jujur. Sejujurnya kalau boleh jujur berarti selama ini tidak jujur. Ayo. Ini Pak, masalah ini sampai sekarang belum saya pecahkan Pak, belum bisa saya pecahkan. Oh jadi mengapa wanita demikian tertarik kepada Anda? Memang mengherankan sekali. Ini agak dekat ke mulut. Iya. Mengapa Pak? Apa yang dilihat oleh wanita pada diri Anda? Mungkin karena kebiasaan saya mungkin memimpin, ataupun mungkin lebih kepada up, ataupun istilahnya care gitu ke anak-anak, ke teman-teman gitu. Oh Anda care sekali. Lalu wanita-wanita itu look up gitu, melihat ke atas kepada Anda. Terus dari banyak wanita itu ada yang satu Anda sukai? Jujur Pak, kalau dikatakan Jujur. mungkin ada, tapi yang menjadi sebuah impian ataupun wanita yang spesial bagi kehidupan saya, itu malah menolak saya gitu Pak. Malah ditolak. Ya, Oke, jadi yang menembak Anda nggak mau, yang Anda ingin untuk berfokus, dia tidak mau. seperti itu Pak. Oke, sekarang kalau gitu, Mbak, Anda nasihati Mbak Iis gitu.
Dia ini laki-laki yang merasa dicintai banyak wanita. Lalu saat dia mencintai satu wanita ditolak. Itu kira-kira kenapa? Menurut saya mungkin mungkin Anda memiliki sindrom star gitu. Sindrom bintang. Iya. Oh, sindrom movie star, sindrom terkenal. Megaloman mungkin. Megaloman. Iya. Bukan megaloman, gemuk Pak, besar. Sindrom bintang. Jadi Anda kalau jalan merasa ada lampu yang menyoroti Anda kemana-mana. Kalau Anda jalan selalu dada-dada. Itu ada bis lewat, gitu ya. Nah, apakah begitu? Jujur, ya seperti itu Pak. Saya merasa bahwa saya ini Betul ada Mbak Is kelebihan. ya. Jadi Anda merasa diperhatikan orang, penting begitu ya. Nah sekarang apa rencananya? Rencana perubahan. Ini Mbak Is dari yang baru kenal sudah lihat bahwa Anda mempunyai perasaan besar. Penilaian yang tinggi tentang diri sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin lebih kepada dalam tahap memperbaiki diri, agaknya saya harus ini Pak, mengasingkan diri artian merasa saya ini harusnya bersikap rendah, artian tidak harus selalu meninggi Pak. Tetap bahwasanya orang lain yang paling besar, bukan diri saya yang paling besar. Super, dengarkan kalimat ini penting sekali. Semakin Anda berserah kepada Tuhan, semakin banyak yang diserahkan oleh Tuhan kepada Anda. Semakin Anda merasa bisa, merasa aku besar, Tuhan membatasi supaya Anda membuktikan bahwa Anda bisa. Buktikan tanpa Tuhan, bisa enggak? Itu yang dilakukan Tuhan. Tapi kalau Anda rendah hati, dengan Tuhanku, aku bukan apa-apa tanpa izinmu. Karena tidak ada apapun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Termasuk ini Anda berdua duduk di sini, bukan kebetulan. Nama Anda siapa? Willy Muhammad Ramdan Pak. Good. Apakah Anda orang jujur? Loh, malah diam. Malah diam. Segini Pak, maksud saya Anda jawab, lalu saya tunjukkan mengapa saya bertanya. Nama Anda lengkapnya? Willy Muhammad Ramdan. Apakah Anda orang jujur? Saya orang jujur. Selesai, jangan dikatakan lagi. Itu. Karena kalau Anda percaya diri bahwa Anda jujur, Anda tidak harus menjelaskan kepada semua orang bahwa Anda jujur. Menjelaskan kepada orang baik tidak ada gunanya Pak. Orang baik mengerti Anda baik. Menjelaskan kepada pembenci tidak ada gunanya. Karena pembenci nggak mau dengar penjelasan. Jadi kalau gitu jadilah pribadi yang single. Pribadi yang satu dalam pandangan Tuhan. Berserah hanya kepadanya. Anda hilangkan semua kesombongan karena kesombongan itu tinggi. Menutupi ini kalau direndahkan ada rentang yang besar bagi rahmat. Kalau Anda sombong itu nggak ada tempat untuk rahmat Pak. Karena isinya adalah kebanggaan palsu. Kalau Anda rendah hati, ini kosong. Dan ini yang nanti diberikan ilmu, derajat, pergaulan yang baik. Dan satu lagi apa? Nama yang disebut oleh orang lain dengan kekaguman, dengan kesyukuran. Jadi gini, bersyukur ya ada Pak Willy. Itu. Bisa begitu? Bisa Pak. Good. Nah sekarang dihapus itu ingatan tentang wanita-wanita yang mencintai Anda. Itu termasuk dalam koleksi GR Anda. Ya, dihapus. Ingat bahwa ada wanita baik yang menolak Anda. Berarti Anda tidak cukup baik baginya. Perbaiki diri dan mudah-mudahan nanti ada wanita cantik yang tidak masuk akal. Yang jatuh cinta kepada Anda. Tapi yang Anda muliakan dan Anda syukuri sampai ke surga. Amin. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita persilakan untuk bisa kembali Terima ke kasih tempat. Pak Is. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih untuk Silakan. curhatnya. Silahkan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baiklah pemirsa, demikianlah sesi curhat kita. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Super Show.